Provinsi Sulawesi Barat adalah provinsi hasil pemekaran dari Provinsi Sulawesi Selatan. Provinsi yang dibentuk pada tanggal 5 Oktober tahun 2004 ini memiliki luas wilayah sekitar 16.796,19 km persegi dengan ibu kotanya adalah Mamuju dan terdiri dari 6 kabupaten kota yaitu Kabupaten Mamuju, Kabupaten Majene, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Pasangkayu, dan Kabupaten Mamuju Tengah. Dan rata-rata masyarakatnya banyak bergerak di sektor pertanian dan nelayan. Adapun suku-suku yang ada di provinsi ini adalah terdiri dari suku Mandar, Mamasa, Bugis, Jawa, Makassar, suku Bali, dan suku lainnya. Berdasarkan data jumlah pemeluk agama Provinsi Sulawesi Barat tahun 2022 adalah sebagai berikut. Agama Islam 80,24%, agama Kristen 16,18%, agama Katolik 1,30%, agama Hindu 2,22%, dan agama Buddha 0,06%. Dengan terbentuknya Sulawesi Barat sebagai provinsi ke-33 dalam upaya meningkatkan pelayanan serta pembinaan kehidupan beragama, pemerintah Republik Indonesia memandang perlu segera dibentuk kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat. Maka ditetapkanlah Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005. Adapun jumlah umat Hindu yang ada di Provinsi Sulawesi Barat kurang lebih 24.863 jiwa yang tersebar di 5 kabupaten kota, yaitu Kabupaten Mamuju jumlah umat sebanyak 6.889 jiwa dengan jumlah pura sebanyak 8 lokasi dan 10 lembaga agama. Kabupaten Mamuju Tengah jumlah umat sebanyak 4.682 jiwa dengan jumlah pura sebanyak 19 lokasi dan 23 lembaga agama. Kabupaten Pasangkayu jumlah umat sebanyak 7.914 jiwa dengan jumlah pura sebanyak 15 lokasi dan 20 lembaga agama. Kabupaten Polewali Mandar jumlah umat sebanyak 157 jiwa dengan jumlah pura sebanyak 1 lokasi dan 1 lembaga. Kabupaten Mamasa jumlah umat sebanyak 5.221 jiwa dengan jumlah pura sebanyak 31 lokasi dan 11 lembaga agama. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Kementerian Agama, Pasal 398 pada huruf H, susunan organisasi kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, Pasal 421, pembimbing masyarakat induk mempunyai tugas dan fungsi yaitu melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan, bimbingan, pembinaan, dan pengelolaan sistem informasi serta penyusunan rencana di bidang urusan agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Hindu berdasarkan pada kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama. Berdasarkan data dan dokumentasi dari 74 jumlah pura dan 65 lembaga agama yang ada di Provinsi Sulawesi Barat, baru 6 pura dan 3 lembaga agama dan keagamaan yang terdaftar pada Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadi baru sekitar 9% pura dan 5% lembaga memiliki. Ada 3 tujuan aksi perubahan ini yang akan dibagi dalam tem waktu yaitu 1. Meminta dukungan internal atas aksi perubahan transformasi layanan Bimas Hindu melalui aksi pelayanan penyuluh agama Hindu keliling atau yang disingkat dengan LAPELING. 2. Menetapkan tim kerja efektif aksi perubahan melalui surat keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat tertanggal 9 Mei 2022 dan langsung menyerahkan kepada anggota tim untuk mengetahui tugas masing-masing anggota tim. 3. Mendokumentasikan jenis layanan pada aksi perubahan transformasi layanan Bimas Hindu. 4. Menyusun dan menerbitkan buku pedoman pelayanan. 5. Menyusun standar operasional prosedur serta form pengisian permohonan layanan tanda daftar pura dan lembaga serta yayasan keagamaan Hindu. 6. Melakukan sosialisasi aksi perubahan pada wilayah binaan Bimas Hindu yaitu di Kabupaten Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Mamasa, dan Kabupaten Mamuju. 7. Melakukan verifikasi dokumen permohonan layanan tanda daftar pura, tanda daftar lembaga, dan tanda daftar yayasan serta menerbitkan surat rekomendasi permohonan tanda daftar. 8. Mengirimkan dokumentasi penerbitan tanda daftar pada Ditjen Bimas Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan untuk kelancaran dan semua dokumen dikirim melalui WhatsApp dan email. 9. Penyerahan tanda daftar untuk pura dan lembaga yang sudah diterbitkan oleh Ditjen Bimas Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia. 10. Meminta testimoni terhadap stakeholder eksternal atas aksi perubahan sebagai bahan evaluasi. Berdasarkan pemikiran terhadap pokok permasalahan di atas, maka sangat perlu diadakan rencana aksi perubahan dengan mengangkat tema transformasi layanan Bimas Hindu Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat melalui aksi pelayanan penyuluh agama Hindu keliling. Aksi ini sangat penting untuk diangkat karena ketersediaan penyuluh agama Hindu baik PNS atau non-PNS sebanyak 43 orang yang tersebar di 5 kabupaten yang tergabung pada 3 Pokjalu tingkat kabupaten dan 1 Pokjalu tingkat provinsi yang akan berkolaborasi dengan melakukan pelayanan dengan Bimas Hindu. Ada 3 hal pokok penting
terhadap pemilihan tema ini, yaitu memperkuat tata kelola layanan Bimas Hindu, meningkatkan kualitas layanan agama dan keagamaan melalui pemberdayaan penyuluh, dan memperkokoh jejaring kerja sama dengan stakeholder. Demi meningkatkan performa dan kinerja pelayanan Bimas Hindu yang cepat, mudah, transparan, dan terukur, khususnya layanan pada tanah betar rumah ibadah atau pura, serta lembaga agama dan keagamaan Hindu, maka pada program jangka menengah, Reformers dan tim merencanakan merancang layanan berbasis digital yang dapat diakses melalui aplikasi SIPLA, Sistem Informasi dan Layanan Agama Hindu. Dengan dasar tahapan sebagai berikut. 1. Meminta petunjuk dan arahan dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat terkait dengan pelayanan berbasis aplikasi. 2. Konsultasi dengan pihak ketiga sebagai pembuat dan penyedia aplikasi layanan. 3. Memetakan konten layanan pada aplikasi Sistem Informasi dan Layanan Agama Hindu. Adapun manfaat dari aksi perubahan secara internal dapat dijadikan pedoman sebagai pelaksanaan tata kelola pelayanan umat berwawasan masa depan pada Bimas Hindu Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat. Selanjutnya, meningkatkan tingkat kepuasan umat Hindu dalam menerima pelayanan Bimas Hindu, khususnya layanan permohonan tanda daftar. Selanjutnya, terbangunnya iklim tata kelola pelayanan Bimas Hindu yang terukur dan lebih cepat, mudah, murah, transparan, dan akuntabel, khususnya pada Bimas Hindu Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, dan secara umum dapat diharapkan sebagai penyumbang nilai reformasi birokrasi di masa mendatang. Secara eksternal dapat memperkuat jaring kerjasama dengan stakeholder serta meningkatnya nilai kepuasan umat Hindu terhadap layanan Bimas Hindu Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat. Setelah implementasi aksi perubahan layanan transformasi Bimas Hindu Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat melalui aksi pelayanan penyuluh agama Hindu keliling mendapatkan hasil sesuai dengan tahapan yang sudah direncanakan, yaitu jumlah pura berdasarkan tahun 2021 sebanyak 74 lokasi, dan yang terdaftar pada Ditjen Bimas Hindu sebanyak 6 pura atau sekitar 9%, sedangkan jumlah lembaga agama dan keagamaan Hindu sebanyak 65 lembaga, dan yang memiliki tanda daftar lembaga dari Ditjen Bimas Hindu sebanyak 3 lembaga atau sekitar 5%. Setelah implementasi aksi perubahan transformasi layanan Bimas Hindu Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat melalui aksi pelayanan penyuluh agama Hindu keliling, jumlah pura pada tahun 2022 sebanyak 74 lokasi, dan yang terdaftar pada Ditjen Bimas Hindu sudah sebanyak 13 pura atau naik sekitar 17%, sedangkan jumlah lembaga agama dan keagamaan Hindu sebanyak 65 lembaga, dan yang memiliki tanda daftar lembaga dari Ditjen Bimas Hindu sudah sebanyak 8 lembaga dan naik sekitar 12%. Dan ditambah dengan 1 yayasan keagamaan Hindu, dan jumlah ini akan terus bertambah dengan adanya aksi perubahan ini. Kesimpulan, inovasi yang sudah dilakukan dan disampaikan dalam aksi perubahan ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh pelayanan yang cepat, mudah, efektif, dan efisien, serta bebas dari biaya. Dan sebagai rekomendasi, transformasi layanan Bimas Hindu Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat melalui aksi pelayanan penyuluh agama Hindu keliling yang telah dilaksanakan pada aksi perubahan ini harus terus diawasi dan dikembangkan terus untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat atau umat Hindu, dan nantinya dapat mengembangkan aksi perubahan sesuai dengan program jangka menengah dan jangka panjang, yaitu pelayanan berbasis digital atau aplikasi layanan pada Bimas Hindu Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat.